Mari kita berdoa. Allah yang baik, Engkau mendengarkan pujian yang kami nyanyikan ini, dan biarlah ketika Engkau memeriksa hati kami, menyelidiki kehidupan kami, sungguh Engkau mendapati apa yang kami pujikan ini juga kami hidupi dalam kehidupan kami sehari-hari. Namun jikalau Engkau menemukan kami menjalani kehidupan tidak seperti pujian yang kami naikkan, oh Tuhan, ampuni kami. Dan biarlah pagi ini ketika kami sekali lagi datang menghadap tahta-Mu yang kudus, kami kembali diingatkan akan anugerah-Mu dan belas kasihan-Mu, dan kembali kami diingatkan untuk terus boleh berproses di dalam anugerah Tuhan. Semakin hari boleh semakin taat dan setia mengikut Tuhan, belajar untuk menghidupi kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong setiap kami ketika kami akan belajar firman-Mu ini, kami boleh diberikan pemahaman yang baik, dan kami pun boleh diberikan kerinduan hati untuk melakukannya. Tuhan, tolong berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan, kiranya kebenaran firman-Mu yang boleh diberitakan. Ini doa dan permohonan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom Saudara. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur jikalau pagi hari ini kembali kita boleh datang ke rumah Tuhan untuk beribadah. Dan secara khusus hari ini tema yang diberikan kepada kita oleh Majelis Jemaat adalah kita akan berbicara tentang making the right decision. Membuat keputusan yang benar. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada satu foto yang saya ingin tunjukkan bagi saudara. Saudara, ini adalah foto yang muncul beberapa waktu lalu, dibuat oleh salah satu klinik kecantikan yang ada di Laos, saudara, bukan di Indo ya. Nah, foto ini saudara dibuat sebagai sebuah lelucon, atau mungkin lebih tepatnya sebagai sebuah sindiran ya, untuk menyambut launching iPhone 14. Kenapa dibuat foto seperti ini? Karena bagi mereka harga untuk sebuah handphone itu tidak masuk akal begitu ya, iPhone 14. Saya sendiri tidak ngecek iPhone 14 sekarang di launching berapa harganya. Mungkin ada yang tahu saudara. Tapi bagi orang-orang yang ada di Laos itu harga nggak masuk akal sampai mereka bikin foto ini yang mau mengatakan begini. Untuk beli sebuah iPhone 14 itu kamu sampai harus jual ginjal begitu ya. Makanya dikasih fotonya dia tempel kayak abis dioperasi begitu. Nah saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau di Laos foto ini dianggap hanya dibuat untuk sebagai sebuah lelucon, sebuah sindiran. Tapi ketika sampai di Thailand, foto ini dianggap serius saudara. Makanya sampai otoritas yang ada di Thailand itu mengeluarkan statement melarang orang-orang ikut gambar ini, melakukan seperti di foto ini. Jadi melarang orang-orang untuk menjual organ demi sebuah gadget. Tapi saudara, kenyataannya memang ada orang yang melakukannya. Bagi orang-orang ini mereka menganggap bahwa kamu tuh masih bisa hidup dengan satu ginjal, namun kamu gak akan bisa hidup tanpa iPhone. Ya, saudara, kalau pengguna Android mungkin agak sulit menyelami statement ini. Tapi kalau saudara yang pakai Apple, pakai iPhone mungkin sedikit memahami begitu ya. Saudara, bagi mereka ya cuman satu ginjal yang dijual gak apa-apa lah. Tapi kalau iPhone ini something yang sangat-sangat penting sekali. iPhone itu bukan hanya soal gadget, bukan hanya soal handphone, tapi ini soal hidup dan mati ya. Kira-kira begitu mungkin bagi mereka. Saudara, hal inilah yang kemudian juga dilakukan oleh seorang yang bernama Wang Sangkun saudara. Mungkin ada dari saudara yang pernah dengar cerita orang ini. Ini adalah foto dia di tahun 2019 saudara. Waktu itu umur dia baru 25 tahun dan dia mengalami gagal ginjal dan harus menjalani cuci darah. Saudara, apa yang terjadi dengan anak ini? Di saat usianya 17 tahun di tahun 2011, dia pengen sekali punya gadget Apple itu. Pengen sekali punya iPhone. Tapi karena keluarganya keluarga yang belum mampu, keluarga yang gak mampu untuk membelikan dia gadget ini, jadi orang tuanya gak bisa beliin.
Nggak tahu gimana caranya saudara sampai Sangkun ini mendapatkan info kalau bisa jual ginjal, dapat uang banyak, dari situ dia bisa beli iPhone. Singkat cerita saudara, dia pun ikutin semua step yang ada dan betul dia bisa jual ginjalnya dengan harga yang cukup mahal. Dan dari uang yang dia dapat dia beli iPhone 4 dan juga iPad 2. Ketika apa yang dilakukannya itu diketahui oleh halayak umum, ditanyakan kepada Sangkun kenapa dia melakukan ini. Dia jawab begini saudara, kenapa aku membutuhkan 2 ginjal? 1 saja cukup kan? Jadi it's okay, jual 1, toh aku mendapatkan apa yang aku mau dan aku masih bisa hidup, masih sehat. Saudara, saya nggak tahu ya di tahun 2022 ini Sangkun itu masih hidup atau tidak, karena saya tidak mendapatkan info. Tapi kalau dia masih hidup, seandainya dia diingatkan kembali dengan pernyataannya ini sekarang, apakah dia akan dengan semangat berkata, ngapain punya 2 ginjal, 1 aja cukup, yang penting punya iPhone? Apakah masih itu yang akan dia katakan? Kok saya yakin enggak ya saudara? Karena di titik ini dia akan sadar iPhone itu tidak sepenting ginjalnya. Bapak Ibu, hal yang dilakukan oleh Sangkun ini mungkin bagi kita hal yang bodoh. Hal yang gak masuk akal. Kok bisa ya ada orang yang rela menukarkan kesehatannya dengan kesenangan sementara? Kok bisa ya ada orang yang mau menukarkan hal yang penting dengan hal yang tidak penting? Saudara tunggu dulu gitu ya, kalau buat orang-orang yang gak pakai iPhone, pakainya Android, mungkin gak penting punya iPhone saudara. Tapi kalau yang biasanya pakai Apple, karena sekali lagi saya katakan iPhone itu bukan sekedar soal handphone, tapi soal lifestyle, soal gengsi gitu ya. Saudara, tapi bagi kita, ayolah, masa segitu dangkalnya caramu berpikir? Saudara, di titik ini kita mungkin bisa menilai dan bahkan mungkin menghakimi Sangkun. Tapi maaf saudara, mungkin kita perlu berhenti sejenak dan memeriksa kehidupan kita. Apakah kita, jangan-jangan saudara, kita ini juga pernah melakukan kebodohan yang sama ataupun sedang melakukan kebodohan yang sama. Mulai dari hal yang sederhana, yang simple, yang sehari-hari yang biasa kita lakukan. Misal makan saudara. Saudara pernah tidak ketika saudara makan, saudara memikirkan apa yang saya makan ini, efeknya apa ya buat kesehatan saya? Saudara, saya nggak bilang tiap kali saudara makan harus dihitung dulu gitu ya, kalorinya berapa ya, kolesterolnya berapa, lemaknya berapa. Enggak juga saudara, kalau begitu hidup kita ribet banget ya, 3 kali sehari makan, ngitung, ngabisin waktu begitu. Tapi pernahkah ketika kita makan itu kita betul-betul mempertimbangkan gizi yang masuk ke dalam tubuh kita? Atau sekedar kita cuma pikir, saya sukanya ini kok, saya cuma mau makannya ini, enak pokoknya buat saya, yang lain gak penting. Itu baru soal makan saudara. Bagaimana kalau soal relasi? Apakah kita di dalam menjalani relasi, membangun relasi antara suami istri misal saudara, pernahkah Anda lebih memilih untuk asik dengan hobi saudara sendiri daripada duduk dengan istri atau suami lalu kemudian ngobrol, membangun komunikasi? Saudara, di zaman sekarang harus diakui, ngobrol itu bukan hal yang mudah untuk dilakukan, apalagi buat generasi saya ke bawah begitu ya. Itu sebabnya tidak heran saudara menemukan banyak sekali saudara ketemu di rumah makan, misal satu keluarga makan bersama nih, tapi masing-masing sibuk dengan gadgetnya. Ya syukur-syukur di dalam gadget itu ngobrolnya di dalam grup keluarga gitu ya. Saking gak bisa ngobrol secara langsung, ya udah ngobrol di grup keluarga. Ini enggak, masing-masingnya ada yang buka TikTok lah, ada yang buka Instagram lah, ada yang buka YouTube lah, ada yang buka berita apalah. Atau sebagai seorang ayah, pernahkah kita memikirkan untuk bisa menghabiskan waktu dengan anak kita, memberi waktu bermain bersama mereka di tengah segala lelah dan penat kita habis kerja?
Atau kita berpikir, itu urusan mamanya, bukan urusan saya. Urusan saya hanya cari duit memenuhi kebutuhan materi mereka, selesai. Gak perlu sediakan waktu untuk main dan segala macam. Saudara, itu keputusan-keputusan yang harus kita buat setiap hari. Dan itu sesungguhnya menentukan akan perjalanan hidup ke depan. Dan seringkali kita mengambil keputusan berdasarkan dengan kesenangan kita sekarang. Saudara, bukankah seringkali kita memilih atau membuat keputusan berdasarkan kesenangan dan kenyamanan sementara dengan mengabaikan apa yang akan terjadi di masa depan, apalagi di dalam kehidupan kekekalan. Saudara, satu hal yang harus kita ingat, kita semua ini adalah produk dari setiap keputusan yang dibuat, baik oleh diri kita sendiri ataupun oleh orang lain. Kita jadi sebagaimana kita sekarang, sedikit banyak itu adalah pengaruh dari setiap keputusan yang kita ambil di masa lalu, ataupun yang orang lain ambil di masa lalu. Dan itu mempengaruhi kehidupan kita. Saudara, betul kita hidup di dalam anugerah Tuhan. Kita hidup di dalam belas kasihan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Tapi jangan pernah lupa kita juga manusia yang diberikan free will, kehendak bebas untuk memilih dan memutuskan. Dan seringkali karena kebodohan kita di dalam memilih dan memutuskan, kita menuju jalan yang sesat. Saudara, terkadang hidup kita ini dipengaruhi keputusan orang lain yang tidak bisa kita kontrol. Kita nggak bisa ngontrol orang lain mengambil keputusan apa. Mungkin kita bisa kasih masukan buat mereka. Tapi toh pada akhirnya mereka yang memutuskan, bukan? Nggak usah dibilang pasangan, nggak usah bilang teman. Kita dari kecil, saudara, kita dipengaruhi oleh keputusan-keputusan yang diambil oleh orang tua kita, bukan? Cara mereka mendidik kita itu mempengaruhi siapa kita sekarang. Dan mungkin saja tanpa sadar mempengaruhi cara kita mendidik anak-anak kita juga. Saudara, itu gak bisa kita kontrol. Tapi ada satu sisi yang bisa kita kontrol, yaitu diri kita sendiri. Keputusan yang akan kita ambil itu bisa kita kontrol. Kalau yang bagian itu bisa kita kontrol, kenapa sih kita tidak membuat keputusan-keputusan yang benar dan tepat? Sehingga kehidupan ini sesuai dengan rancangan Tuhan bagi kehidupan kita. Saudara, making the right decision adalah tema yang akan kita renungkan hari ini. Sebelum lebih jauh kita merenungkan bagian firman Tuhan di dalam Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31. Saya mau mengajak kita untuk mengerti satu hal. The right decision yang kita bicarakan hari ini bukan sekedar tentang keputusan yang kita ambil yang mempengaruhi kehidupan kita di dunia fana ini saja. Tapi ini berbicara tentang keputusan yang kita ambil yang mempengaruhi kehidupan kita di dalam kekekalan. Itu yang harus kita ingat ya. Jadi hari ini saudara tidak akan diberikan tips 1, 2, 3, 4, 5 mengambil keputusan yang benar kalau misalnya hadapin konflik dengan suami atau istri, atau ketika hadapin konflik dengan rekan kerja, atau ngadepin ada tawaran-tawaran di dalam dunia kerja yang gak sesuai firman Tuhan, gimana kita memutuskan. Enggak, saudara. Itu tidak akan diajarkan kepada saudara hal-hal praktis seperti itu. Tapi hari ini kita akan belajar prinsip tentang keputusan benar yang akan kita ambil, yaitu yang berhubungan dengan dunia kekekalan. Saudara, mari kita membuka di dalam Lukas pasal 16, ayat 19 sampai ayat yang ke-31. Lukas 16 ayat 13 ayat 19 sampai 31 saya akan bacakan bagi setiap kita. Demikian firman Tuhan. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur.
Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, dan sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagian firman Tuhan yang tadi kita baca dan perhatikan adalah perumpamaan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang pendengarnya, khususnya pada waktu itu ada banyak orang Farisi yang sedang mendengarkan dia. Tentu saja mendengarkan bukan untuk belajar, tapi untuk mencari kesalahan Kristus. Nah saudara, perumpamaan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam bagian ini adalah sebuah perumpamaan yang istimewa saudara. Kenapa istimewa? Ada 2 alasan. Yang pertama, saudara ini adalah satu-satunya perumpamaan di mana tokohnya diberikan nama, yaitu Lazarus. Kalau saudara perhatikan perumpamaan-perumpamaan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, itu tokoh-tokohnya tuh nggak dikasih nama. Misal orang Samaria begitu ya, atau orang kaya ya, penabur begitu. Jadi tidak dikasih nama secara spesifik. Namun di dalam bagian perumpamaan ini diberikan nama Lazarus dan nama ini punya arti yang sangat indah, yaitu God has helped, yaitu Allah sudah menolong. Dan ini menceritakan tentang kehidupan Lazarus, bagaimana Allah menolong kehidupannya. Yang kedua saudara, istimewa karena perumpamaan ini diajarkan oleh Tuhan Yesus secara spesifik untuk menegur, untuk memperingatkan orang-orang Farisi. Sebagai sebuah respon bagi orang Farisi yang waktu itu mencemooh Tuhan Yesus. Saudara, kalau saudara perhatikan di ayat 14, di situ dikatakan begini. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu. Dan mereka mencemoohkan dia. Semua itu apa saudara? Kalau saudara perhatikan dari ayat yang pertama, Tuhan Yesus mengajarkan ada satu perumpamaan juga saudara. Dan itu berkaitan tentang uang. Nah orang-orang Farisi ketika mendengar hal ini, mereka bukan hanya tidak menerima, tapi mereka mencemooh pengajaran Tuhan Yesus. Yang dimaksud mencemooh di sini, saudara enggak bicara soal mereka cuma ngedumel dalam hati, enggak. Tapi dengan terang-terangan menghina Tuhan Yesus. Kenapa? Alkitab memberikan dengan jelas, karena mereka adalah hamba-hamba uang. Tuhan Yesus mengajarkan dengan jelas bahwa seharusnya manusia itu mengasihi Tuhan dan menggunakan uang. Bukan sebaliknya saudara. Bukan manusia itu mengasihi uang dan menggunakan Tuhan. Tapi nyatanya saudara itu bukan terjadi hanya bagi orang Farisi. Sampai pada zaman sekarang pun bukankah banyak orang Kristen yang mengaku orang percaya, yang mengaku anak Tuhan. Lebih mengasihi uang dan menggunakan Tuhan untuk mendapatkan uang. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, melalui perumpamaan ini kita mau belajar pada hari ini. Mengapa sih kita tuh harus membuat keputusan yang benar. Keputusan yang sekali lagi saya katakan bukan hanya tentang kehidupan di dunia ini, tapi sampai pada dunia kekekalan. Yang pertama saudara, alasannya adalah karena kita ini tidak memiliki kesempatan
kedua. Mari kita memperhatikan ayat 22 sampai 28. Saudara, salah satu ciri khas dari perumpamaan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus adalah Tuhan Yesus seringkali memberikan detail atau deskripsi penjelasan tokoh-tokohnya itu dengan kontras. Dengan perbandingan yang sangat mencolok, perbedaan yang sangat tajam. Dan itu juga terjadi di dalam perumpamaan ini antara orang kaya dan juga Lazarus. Mari secara cepat saya ajak kita untuk melihat penjelasan atau penggambaran yang Tuhan Yesus berikan. Nah saudara, ada dua bagian yang saya mau ajak kita lihat. Kontras yang diberikan oleh Tuhan Yesus tentang orang kaya dan Lazarus ini bukan hanya tentang kondisi mereka di dunia fana ini, tapi juga kondisi mereka di dunia kekekalan. Oke. Yang pertama kita lihat orang kaya. Orang kaya itu bisa dikatakan kondisinya, kehidupannya itu sangat amat bahagia. Ya, kita nggak bicara soal hati ya saudara, kita bicara apa yang dijelaskan dan tampak di dalam perumpamaan ini. Kenapa bisa dikatakan dia sangat amat bahagia? Yang pertama jelas dia kaya raya. Bukan sekedar kaya saudara, tapi kaya raya. Artinya Bapak Ibu Saudara, dia punya kekayaan yang begitu luar biasa. Di dalam ayat 19 dikatakan dia menggunakan jubah ungu dan kain halus. Selalu. Ya kalau mau diterjemahkan setiap hari begitu ya, jubah ungu dan kain halus. Itu adalah pakaian yang sangat berharga dan sangat mahal. Dan hanya biasanya dipakai untuk acara-acara tertentu. Atau peristiwa-peristiwa penting. Tapi enggak bagi orang kaya ini. Ini seperti pakaian sehari-hari mereka, sehari-harinya dia. Sehingga saudara, dengan ini kita bisa melihat dia betul-betul orang yang sangat amat kaya. Yang kedua, menikmati hidup dengan pesta pora setiap hari. Setiap hari dikatakan dia mengadakan jamuan makan. Setiap hari saudara dia ngundang orang untuk makan bersama, tentu saja dengan makanan yang begitu luar biasa. Yang ketiga saudara, dikatakan dia ketika mati dikuburkan. Saya membayangkan mungkin kalau dia dikuburkan di Solo, satu tiongting disewa sama dia begitu ya. Namanya juga orang kaya raya ya, harus dibuat ya kalau kedukaan gak bisa dibilang semeriah mungkin ya. Tapi pokoknya sebaik mungkin lah begitu ya, sampai semua orang tahu gitu. Kalau ini betul-betul orang kaya raya yang sedang disemayamkan. Yang keempat saudara, bahkan Abraham sendiri pun mengatakan orang kaya ini sepanjang hidupnya sudah menerima segala yang baik. Sekarang bagaimana dengan Lazarus? Lazarus dikatakan kehidupannya di dunia ini sangat amat menderita. Dia seorang pengemis, tentu saja namanya pengemis hidupnya bergantung pada belas kasihan orang. Makanya dikatakan dia ada setiap hari di depan gerbang rumah orang kaya itu mengharapkan belas kasihan. Siapa tahu dia bisa mendapatkan remah-remah yang jatuh dari meja orang kaya itu. Sehingga dia masih bisa dapat makan. Yang kedua dikatakan secara fisik tubuhnya pun sakit, penuh borok saudara. Dan bagi orang Yahudi pada masa itu, orang dengan kondisi penuh borok itu bisa dianggap sebagai orang yang najis, gak ada yang mau deket. Dan ini yang terjadi, dikatakan yang dekat sama dia cuman anjing-anjing yang datang menjilat dia. Saudara jangan bayangkan pada zaman itu status anjing sama seperti zaman sekarang ya. Kalau sekarang kan anjing jadi binatang peliharaan yang begitu disayang ya. Ada orang mengatakan biaya untuk memelihara hewan peliharaan anjing atau kucing jauh lebih mahal daripada ngegedein anak gitu ya. Zaman sekarang. Tapi zaman dulu pada masa itu enggak saudara. Anjing dianggap sebagai binatang liar, binatang najis. Makanya ketika ini mendekati Lazarus menjilat, ya udahlah lengkaplah penderitaannya. Lalu kemudian Alkitab juga tidak menulis dia dikuburkan ketika mati, dia dibawa oleh malaikat. Lalu bagaimana dengan mayatnya? Kemungkinan besar dilempar keluar dari kota itu ke pekuburan massal. Yang keempat, Abraham sendiri mengatakan dia menerima segala yang buruk. Nah saudara, kondisi ini kemudian berubah drastis ketika kematian datang. Di dunia kekekalan dikatakan Lazarus itu sangat amat bahagia. Dia dibawa oleh malaikat ke pangkuan Abraham dan di sanalah dia menikmati kehidupan di dunia kekal itu. Lalu bagaimana dengan orang kaya? Kebalikannya saudara, dia sangat amat menderita.
Dikatakan dia menderita sengsara di alam maut dan kesakitan oleh nyala api. Saudara, perubahan yang sangat drastis ini terjadi ketika kematian datang. Yang tidak pernah diduga mungkin oleh orang kaya ini. Di tengah dia pesta pora, setiap hari menikmati kekayaannya, setiap hari menikmati makanan-makanan enak, pakaian bagus. Lalu tiba-tiba dalam sekejap semua itu hilang. Alkitab tidak menulis kapan dia mati, bagaimana dia mati, tidak. Alkitab hanya menuliskan dia mati. Tuhan Yesus menceritakan ketika dia mati, dia berada di alam maut dan menghadapi sengsara. Saudara, ketika dia ada di sana dan menyadari kondisinya, dia kemudian minta tolong kepada Bapak Abraham. Dia memandang ke atas dan di tengah kesakitan, kesengsaraannya dia memohon supaya Bapak Abraham itu mengutus Lazarus, mencelupkan jarinya kemudian bisa menyentuhkan ke lidahnya supaya ada sedikit kelegaan baginya. Tapi apa yang Abraham katakan? Abraham katakan tidak bisa. Tidak ada yang bisa Abraham lakukan untuk menolong orang ini. Saudara, di titik ini kemudian orang kaya ini sadar bahwa apa yang dia alami sekarang semua karena keputusan yang diambilnya semasa hidup. Di ayat 27 sampai 28 saudara, orang itu berkata begini, "Kalau demikian aku minta kepadamu Bapa supaya engkau menyuruh dia," maksudnya Lazarus, "ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Saudara, dari statement ini kita mendapati bahwa orang kaya ini akhirnya sadar kondisi hidupnya yang penderitaan yang dia alami di dunia kekekalan itu, di alam maut itu semuanya adalah akibat dari keputusan yang dia ambil semasa dia hidup. Itu sebabnya kenapa dia berkata kepada Abraham, "Utus Lazarus ke rumah ayahku." Supaya itu 5 orang saudaraku enggak kayak aku berakhir di dalam penderitaan seperti ini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, inilah sebuah kenyataan yang harus dipahami dan disadari oleh setiap kita. Yang pertama saudara, bahwa kita hidup di dunia ini hanya sementara. Ada dunia kekekalan yang menanti kita. Entah kapan kita akan menuju ke sana. Dan kapannya itu seringkali datang dengan tiba-tiba. Alkitab, Tuhan sendiri tidak pernah memberikan rumus cara menghitung tanggal kematian. Gak pernah ada saudara. Walaupun di web saudara kalau iseng cari ya saudara. Saudara kalau ketik deathclock.com, saudara bisa masuk ke dalam satu website yang katanya membantu saudara menghitung masih tinggal berapa lama saudara hidup di dunia ini. Kalau saudara iseng kayak saya, boleh dicoba gitu ya. Tapi sih saya tidak menyarankan. Tapi itu kan manusia saudara ya. Ataupun dokter kadang-kadang memvonis ya waktu tinggal 3 bulan. Waktu tinggal setahun, tapi kan itu manusia yang gak tahu terjadi atau tidak. Yang gak tahu memang Tuhan tentukan seperti itu atau tidak. Yang tahu kapan kematian datang hanya Tuhan. Saudara, kalau tidak ada orang yang pernah tahu, maka bukankah kita harus selalu hidup di dalam siap sedia dan berjaga-jaga. Dan selalu memandang ini adalah hari terakhir saya. Maka harus saya gunakan sebaik mungkin. Mengambil keputusan yang tepat dan benar. Sehingga kehidupan saya di kekekalan itu jelas saya berada bersama dengan Tuhan. Saudara yang terkasih, dunia kekekalan itu nyata adanya. Kematian itu nyata akan datang. Yang gak tahu kapan. Apakah kita siap? Saudara tahu dengan istilah ini, YOLO, you only live once, kamu hidup cuma sekali, ya. Istilah ini sering digunakan oleh generasi-generasi muda dan menganggap bahwa justru karena hidup cuma satu kali, nggak boleh disia-siakan. Saudara, pemahaman ini membawa 2 dampak. Ada orang yang
memahami hidup itu hanya sekali, jangan disia-siakan, lakukan apa yang kamu inginkan. Maka orang-orang ada yang berpikir, wah saya harus berusaha sebaik mungkin, hidup sebaik mungkin, karena hidup hanya sekali. Tapi ada juga karena dia pikir hidup itu cuma sekali, ngapain nyusahin hidup? Lakukan apapun yang kamu mau, sebebas mungkin. Gak usah dengerin kata orang, gak usah ikutin aturan dan larangan orang karena ini tentang hidupmu dan cuma sekali. Saudara, apapun efeknya, positif ataupun negatif, sesungguhnya pemahaman ini menuntun kepada satu kesesatan. Kenapa saya bilang kesesatan? Karena orang yang berpikir you only live once, kamu hanya hidup sekali, dia lupa bahwa hidup itu bukan hanya tentang di sini. Masih ada kehidupan yang gak ada endingnya. Hidup kita di dunia ini mau sesusah apapun saudara, ada endingnya satu hari nanti. Tapi di dalam kekekalan gak ada endingnya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Pengkhotbah 12 ayat yang pertama berkata, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Ayat ini pengkhotbah ingin mengingatkan kita, boleh kamu mau jalanin hidupmu sebebas apapun, tapi jangan pernah lupa kepada penciptamu. Karena akan datang satu hari nanti, satu kehidupan yang tidak akan pernah bisa kamu rubah. Saudara, tidak ada orang yang bisa menduga kapan dan bagaimana kematian itu datang. Sepanjang pelayanan saya melihat ada orang yang dipanggil oleh Tuhan umur 90-an tahun, bahkan ada yang sampai 100-an tahun. Tapi ada juga yang baru lahir beberapa hari sudah dipanggil pulang. Gak ada yang tahu saudara. Kalau gak ada yang tahu kapan waktu itu datang. Dan sesungguhnya bukan itu yang penting. Bukankah kita harus mempersiapkan diri, mengambil keputusan yang benar itu. Yang mempengaruhi kehidupan kita di dunia kekal. Apakah kita telah mengambil keputusan yang benar sehingga ketika kematian datang kita siap menyambut kehidupan di dunia yang kekal. Yang kedua saudara, alasan kita harus membuat keputusan yang benar adalah kita memiliki apa yang kita butuhkan untuk membuat keputusan yang benar itu. Saudara, ada yang menafsirkan bahwa orang kaya itu menderita setelah kematian. Di alam maut dia mengalami sengsara. Itu semua karena dia sudah mengalami hal-hal yang baik. Dia sudah menikmati kekayaan di hidup di dunia ini. Sebaliknya, Lazarus karena sudah menderita di dunia ini, maka di dunia kekekalan dia diberikan kebahagiaan. Saudara, apakah itu yang diajarkan oleh Alkitab? Penafsiran ini muncul dari perkataan Abraham di ayat yang ke-25, saudara. Kan kalau kita perhatikan di ayat yang ke-25, Abraham berkata begini, anak ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Kalau cuman ambil ayat ini dicomot begitu ya, mungkin betul penafsiran ini. Tapi nyatanya bukan itu. Saudara, di dalam Alkitab kalau kita perhatikan khususnya perjanjian baru, Tuhan Yesus memang seringkali menegur orang kaya. Tuhan Yesus memang seringkali memberikan pengajaran tentang uang. Tapi apakah ini berarti bahwa Tuhan Yesus itu membenci kekayaan, membenci orang kaya? Bahkan sampai dia bilang itu lebih susah orang kaya masuk surga daripada unta masuk ke lubang jarum. Itu kan sangat gak masuk akal ya saudara ya. Apakah segitu bencinya Tuhan Yesus sama orang kaya? Enggak saudara, Tuhan Yesus tidak pernah membenci kekayaan. Tuhan Yesus tidak pernah membenci orang kaya. Tapi Tuhan Yesus menegur orang-orang kaya ini. Kenapa? Karena hati mereka terikat kepada harta benda mereka. Kepercayaan mereka itu terletak pada kekayaan mereka. Sehingga mereka tidak lagi menyembah dan mengasihi Allah dengan benar. Itu sebabnya saudara, ketika Tuhan Yesus menegur orang-orang Farisi ini, mereka mencemooh Tuhan Yesus. Lalu pertanyaannya, apa yang membuat orang kaya ini menderita sengsara di alam maut, Lazarus
menikmati kebahagiaan di pangkuan Abraham. Saudara, tentu saja semuanya ini terjadi karena semasa hidupnya mereka mengambil keputusan, satu keputusan yang tidak benar, yang satu keputusan yang benar. Orang kaya itu memutuskan untuk tidak percaya dan tidak taat kepada firman Tuhan. Padahal Tuhan sendiri sudah mengaruniakan kepadanya hal yang dibutuhkan untuk membuat keputusan yang benar. Yaitu apa? Firman Tuhan. Mari kita perhatikan percakapan antara orang kaya dengan Abraham di ayat 27 sampai 31, saudara. Saudara, orang kaya itu kan minta supaya Abraham mengutus Lazarus bangkit lalu menampakkan diri di rumah ayahnya. Supaya nih 5 orang saudaranya itu enggak mengalami nasib yang sama seperti dia, intinya begitu ya. Tapi kemudian Abraham bilang, enggak. Pada mereka sudah ada kesaksian Musa dan para nabi, biarlah mereka mendengarkan itu. Jadi dengan kata lain, Abraham mau mengatakan kepada orang kaya ini, cukup apa yang ada pada mereka itu. Firman Tuhan yang disampaikan melalui kesaksian Musa dan juga para nabi itu cukup bagi mereka untuk menolong mereka membuat keputusan yang benar. Saudara, orang kaya itu tidak menerima apa yang disampaikan oleh Abraham. Dia tetap ngotot, dia bilang enggak. Mereka enggak akan mau dengerin kesaksian Musa, firman Tuhan itu enggak akan mau. Tapi kalau ada satu orang yang datang dari dunia orang mati, mereka pasti mau mendengarkannya. Saudara, sampai pada titik ini sebenarnya kita tahu apa sih motif yang ada di dalam hati orang kaya ini. Sesungguhnya dengan tidak langsung ya saudara. Dia seakan-akan mengatakan, aku berada di sini di alam maut ini mengalami sengsara ya karena gak ada orang mati yang bangkit menampakkan diri kepadaku sehingga aku gak bisa ngambil keputusan yang benar. Secara tidak langsung di dalam kisah ini kalau kita mau menafsirkan dengan bebas saudara. Dia menyalahkan Abraham, menyalahkan Tuhan karena gak ngutus orang mati yang bangkit. Saudara, kemudian Abraham dengan tegas mengatakan begini, kalau firman Tuhan saja tidak mereka dengar, maka mereka tidak akan mau diyakinkan sekalipun oleh orang yang bangkit dari kematian. Dan bukankah sejarah membuktikan saudara? Adakah orang yang bangkit dari kematian datang dari dunia orang mati menampakkan diri kepada manusia? Ada saudara, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Dia menampakkan diri kepada manusia di zaman itu. Tapi apakah semua orang percaya? Apakah orang-orang Farisi yang berusaha membunuhnya itu kemudian menjadi percaya? Enggak saudara. Mereka berusaha sedemikian rupa membangun teori-teori dan fitnah-fitnah mengatakan enggak, kebangkitan itu enggak terjadi. Bahkan sampai sekarang saudara ada begitu banyak teori yang berkembang, enggak, Tuhan Yesus enggak bangkit. Jadi betul apa yang dikatakan oleh Abraham. Firman Tuhan itu cukup. Kalau firman Tuhan itu saja tidak didengarkan, maka orang yang bangkit dari kematian itu pun tidak akan bisa meyakinkan mereka. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita sama seperti orang kaya ini. Kita sudah memiliki firman Tuhan. Tapi pertanyaannya adalah apakah respon kita juga sama seperti orang kaya ini? Saudara, orang kaya ini memiliki kesaksian Musa dan para nabi. Dia sudah belajar dan mendengar firman itu. Kok bisa saya berkata begitu? Tentu sebagai orang Yahudi, dia dari kecil tentu diajarkan firman Tuhan. Dan bahkan saudara kalau kita perhatikan ketika dia melihat ke atas, melihat Abraham, dia bisa panggil Abraham itu dengan Bapa. Yang artinya dia tahu siapa itu Abraham. Dia dengar, dia belajar, tapi itu tidak membuat dia percaya dan taat kepada Tuhan. Itu tidak membuat dia mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan dan menjalani hidup sesuai dengan keputusan yang dia ambil. Itu sebabnya tidak heran walaupun berhari-hari setiap hari Lazarus duduk di depan gerbang rumahnya, tidak sedikit pun dia menunjukkan belas kasihan. Enggak, dia membiarkan Lazarus itu.
Dia tahu Lazarus. Kok bisa? Iya, waktu lihat ke atas bukan hanya Abraham yang dia panggil Bapa, tapi dia juga kenal yang duduk di pangkuan Abraham itu namanya Lazarus. Artinya dia tahu dong. Tapi dia tidak tergerak hatinya. Saudara, bagaimana dengan kita? Saudara, kalau kita mengaku sebagai anak Tuhan, tentu saja itu artinya kita sudah mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan dan mengikut Tuhan. Tapi saudara ingat, keputusan ini bukan cuma bicara tentang satu momen di mana kita datang sama Tuhan. Misal di KKR saudara ditantang siapa yang mau percaya pada Tuhan, mau bertobat gitu ya. Saudara kemudian datang, angkat tangan, maju ke depan, misal didoakan dengan nangis, saudara mengaku dosa, bla bla bla, kemudian percaya sama Tuhan Yesus, lalu daftar katekisasi, baptis, selesai saudara. Bukan sekedar bicara soal itu. Ketika kita bicara membuat keputusan yang benar yaitu percaya dan mengikut Tuhan, itu harus kita hidupi sehari-hari. Saudara, keputusan percaya dan mengikut Tuhan adalah keputusan yang harus kita hidupi setiap hari sampai kita dipanggil pulang. Ini artinya apa saudara? Kalau saudara mengaku sebagai orang percaya, sudah memutuskan untuk percaya kepada Kristus dan mengikut Dia, itu artinya dalam hidup sehari-hari apapun yang kita lakukan, basicnya harus ini, dasarnya harus ini. Ketika saudara membangun hubungan rumah tangga, pasangan suami istri, kalau saudara mengaku sebagai orang yang sudah memutuskan untuk percaya dan mengikut Tuhan, maka sebagai seorang suami engkau akan terus mengasihi istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Sekalipun istrimu sangat menyebalkan begitu ya. Atau sebagai seorang istri engkau akan terus belajar untuk tunduk kepada suami seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Atau dalam hubungan orang tua dan anak. Orang tua yang memutuskan untuk percaya dan mengikut Tuhan, orang tua ini akan mendidik anak-anaknya di dalam didikan dan nasihat Tuhan. Dan seorang ayah tidak akan pernah melukai hati anak-anaknya, membangkitkan amarah anak-anaknya. Atau anak kepada orang tua, anak yang memutuskan untuk percaya dan mengikut Tuhan, maka dia akan selalu belajar menghormati orang tuanya. Sekalipun orang tuanya tidak layak untuk dihormati. Sekalipun orang tuanya telah melukai dia. Saudara lihat semuanya ini yang diatur. Ini basicnya adalah tentang Tuhan. Fokusnya adalah tentang Tuhan. Tuhan tahu kok kita gak akan bisa melakukannya dengan kekuatan kita sendiri. Tapi Dia menyediakan anugerahnya bagi kita. Saudara, saya sudah berulang kali mungkin menceritakan tentang hubungan saya sama popo saya yang tidak baik bertahun-tahun lamanya dan betul-betul saya membenci dia saudara. Kalau ditanya ada gak orang yang pernah saya benci sekali, itu popo saya saudara. Sampai bertahun-tahun lamanya. Saya mau mengampuni tapi tiap kali saya mau mengampuni dia saya merasa saya gak sanggup dan saya selalu teringat dengan semua yang dia lakukan pada saya, pada mama saya. Gak bisa saya mengampuni dia. Tapi sampai pada satu titik Tuhan mengingatkan saya, ini bukan tentang saya. Dan memang saya gak akan pernah bisa mengampuni kalau saya mengandalkan diri saya. Tapi ketika saya memutuskan untuk percaya kepada Tuhan, menjadi pengikut Tuhan, anugerahnya cukup untuk menolong saya mengampuni popo saya. Dan saya bersyukur sebelum dia meninggal, relasi kami boleh dipulihkan. Saudara, itulah tentang kehidupan yang kita jalani sebagai anak Tuhan, membuat keputusan yang benar. Bagaimana dengan hidup saudara? Mari kita boleh menundukkan diri dan mengambil waktu di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami pelajari hari ini. Tuhan, tolong kami anak-anak-Mu dalam menjalani kehidupan ini. Ingatkan kami senantiasa bahwa ada kehidupan setelah kematian. Sebuah kehidupan kekal yang tidak ada akhirnya. Dan bagaimana kami akan menjalani kehidupan di dunia kekal itu tergantung dari keputusan apa yang kami ambil di dalam kehidupan ini. Betul apa yang firman Tuhan katakan,
bahwa tidak ada keselamatan selain di dalam Kristus. Oleh sebab itu Tuhan, jikalau hari ini masih ada anak-anak-Mu yang ragu, yang masih belum mau membuka diri dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, Tuhan tolong mereka. Nyatakan anugerah dan belas kasihan-Mu kepada mereka. Bahwa Engkau Allah yang sudah menciptakan mereka, Engkau Allah yang sudah menyediakan jalan penebusan bagi mereka. Hamba juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, untuk setiap kami yang sudah bertahun-tahun menyerahkan diri untuk mengikut Tuhan. Tuhan tolong, perjalanan hidup ini tidak mudah. Ada begitu banyak tantangan, cobaan, godaan yang seringkali membuat anak-anak-Mu begitu sulit untuk memilih mengikut Engkau. Tuhan ingatkan bahwa Engkau Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, sanggup melakukan apapun dan peduli kepada hidup kami. Oleh sebab itu setiap keputusan yang kami ambil, biarlah itu atas dasar percaya dan taat kami kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, hamba serahkan setiap kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.